Wow, shalom semuanya. Boleh duduk, thank you. Ini ada cangkir tapi kosong, ini buat prop doang kayaknya. Sesudah kebaktian akan penuh, lihat aja nanti. Apa kabar semuanya? Oke, berarti nggak ada yang LDR nih soalnya penuh ya. Oke, what an honor, privilege, kan Jaksel mesti agak Inggris gitu ya. Senang banget bisa ada di sini gitu. Awal Januari lalu waktu sama-sama ke Korea atas undangan Kanala, terus ngobrol sama Pastor Siani, Pastor David. Berapa banyak dari Anda yang puji Tuhan bersyukur digembalakan oleh Pastor David dan Pastor Siani, amin. What a great couple, a couple that I admire so much. Saya bangga banget sama mereka, luar biasa, so blessed. Dan Pastor Siani bilang, Pastor kalau di Jakarta boleh dong kita minister lagi di sini. Saya bilang, it's always an honor, it's always an honor. Dan saya senang hari ini bisa ada. Tapi dianya malah nggak ada. Jadi maksudnya apa gitu loh? Buat apa? I'm just kidding. Ternyata ya, tapi ya nevertheless I feel home setiap kali ada di sini dan puji Tuhan. Tadi seperti udah dijelaskan. Saya beberapa puluh tahun yang lalu dikirim ke sana sama orang tua gitu, kicking and screaming, suruh sekolah gitu ya. Tapi ujung-ujungnya akhirnya saya jadi pendeta gitu ya. Dan kurang lebih tahun 97 saya berserta istri pindah ke Boston di pantai timur laut Amerika dan kami tinggal di sana sampai hari ini. Dan hari ini spesial banget karena saya di sini didampingi dengan istri dan ketiga putri saya. Boleh angkat tangan deh, nggak usah berdiri. Nah gitu. Ya. Tadi waktu dijelasin, wah pastor sih gini gitu, yang di depan itu dia ngomongin siapa ya? Karena kan di rumah lain sama di panggung gitu ya. Gitu. Jadi saya orang yang normal, penuh dengan celah dan kekurangan. Kalau nggak percaya tanya keluarga saya. Gitu ya. Tapi puji Tuhan, hari ini saya ingin ajak kita untuk belajar firman Tuhan, oke? Karena bukan hanya Anda yang belajar, saya juga masih belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Yuk kita doa. Tuhan terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama duduk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus seperti yang kami nyanyikan tadi. Fall down, rain on us, oh God. Touch our heart, make our heart, buat hati kami lembut ya Tuhan. Tapi juga buat pikiran kami sharp ya Tuhan. Sehingga kami boleh bertumbuh di dalam kelembutan hati dan ketajaman discernment ya Tuhan. Untuk bisa tahu apa yang menjadi tuntunan-Mu. Kami mau menawan setiap pikiran dan perasaan yang bukan dari Engkau. Nah, Kamu menundukkan setiap perkataan yang mau meninggikan diri di atas dasar firman-Mu. Dan kami nyatakan hari ini bahwa Engkau adalah Raja di atas pemikiran, pemahaman, dan semua keberadaan kami. Roh Kudus berbicaralah dan kuatkan jemaat-Mu supaya kami boleh bertumbuh. Sesuai dengan tema kami tahun ini dan beyond ya Tuhan. Bahwa kami akan jadi stronger dan sharper di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua Tuhan percaya katakan amin. Amin. Alright. Sebagaimana kita semua udah tahu tahun ini dan mungkin bukan cuma tahun ini ya. Tapi tema dari gereja kita adalah apa? Wow, luar biasa. Kalau ditanya di gereja saya ditanya yang jawab cuma baris depan doang. Ini gereja luar biasa. Stronger and sharper. Katakan sekali lagi, stronger and sharper. Jadi waktu saya diundang ke sini, saya tanya apa yang menjadi tuntunan. Dan saya tahu bahwa bulan ini kita lagi fokus tentang stronger and sharper in the spirit. Betul ya Pastor ya? Dan saya juga nonton beberapa khotbah di belakang gitu ya. Yang sudah ada di sini. Saya nonton Pastor Ronald, Pastor Amanda. Dan luar biasa sangat diberkati. Waktu saya mempersiapkan, boleh ya Pastor lah ya. Waktu saya mempersiapkan, saya tergerak untuk membaca dari apa yang Paulus ajarkan kepada gereja di Korintus mengenai karunia roh. Ya, jadi dari 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 11. Di sini suka membaca firman Tuhan kan ya? Soalnya ada gereja-gereja yang kalau khotbah senangnya cuma 1 ayat gitu. Kalau di gereja saya, mungkin seperti di gereja sini, kita suka baca firman Tuhan, amin? Jadi judul dari apa yang saya mau share, yang kita mau pelajari hari ini adalah Start with Understanding, gitu ya. Mulailah dengan pemahaman yang benar. Ya, mulai dengan pemahaman yang benar. Oke. Nah, kita mulai ya dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau supaya saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Supaya kamu mengetahui kebenarannya.
Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Mungkin boleh garis bawah itu tanpa berpikir, ya. Ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Berapa baik daripada Anda di sini berani berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidupmu? Amin. Berarti Roh Kudus ada di dalam diri Anda. Karena di sini jelas ya, betul ya, dikatakan nggak ada yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus, betul ya? Jadi kita clear di situ. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya. Semua katakan satu roh. Oh, come on, you can do better. Satu roh, satu Tuhan, Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya. Amin. Di dalam semua orang, di dalam semua daripada kita. Tetapi kepada tiap-tiap orang, ayat yang ke-7, dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, maksudnya Tuhan memberikan, sebab kepada seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, word of wisdom. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, word of knowledge. Kepada seorang roh memberikan roh iman, ya, faith. Kemudian kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, the gift of healings. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, ya, miracles. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, prophesy. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, the discernment of spirit. Kepada yang seorang yang memberi karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, the gift of tongues. Dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu, interpreting the gifts of tongue. Tetapi semua itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya. So, saya tahu bahwa sebelumnya sudah banyak dibahas mengenai karunia motivasi, karunia manifestasi, dan banyak hal gitu. Saya nggak akan ngomong lebih dalam tentang itu, nanti gembala lokal Anda akan. Tapi saya mau lebih ngomong tentang general, tentang pentingnya, penekanannya untuk mempelajari ini semua dan tahu gitu ya. Karena kita bisa bertumbuh di gereja dari lahir, seperti saya juga, tapi nggak pernah tahu dan nggak pernah ingin tahu dan nggak pernah cari tahu untuk diri saya sendiri, karunia roh itu apa buat saya. Bagaimana manifestasinya dan apa penjabarannya, aplikasinya itu gimana, gitu ya. Jadi menurut saya itu adalah hal yang penting juga dan nggak boleh kita lewatkan, gitu ya. Hari ini saya ingin bicara tentang itu dan Paulus menerangkan mengenai karunia, tetapi sebelum dia mendiskusikan lebih dalam mengenai nubuatan, mengenai berbahasa roh, mengenai kesembuhan, mujizat dan membedakan roh atau discernment, dia berhenti di gereja Korintus dan berkata, kamu harus mengenal dengan kebenaran. Nah yang saya suka ini bahasa Inggrisnya, dia bilang, I don't want you to be ignorant. Nah ini powerful, saya rasa ini cukup basic, kita semua bisa tahu artinya apa ya. Jadi Paulus tuh ngomong, I don't want you to be ignorant. Makanya judul daripada yang saya mau share hari ini adalah Start with Understanding. Gitu. Dan kalau kita bicara stronger dan sharper, saya mau buat satu thesis statement untuk bisa melengkapi moto ini adalah bahwa spiritual strength dan sharpness itu begin with the right understanding. Jadi ketajaman roh, ya, kekuatan roh dan ketajaman roh itu dimulai dengan memiliki pemahaman yang benar. Ya. The spiritual strength and sharpness begin with right understanding. You will not be stronger and sharper if you don't have the right understanding. You may be having the manifestation. Mungkin Anda punya manifestasinya tapi belum tentu tajam. Betul ya? Suara yang keras belum tentu articulate gitu ya, belum tentu jelas. Gitu ya kan? Tapi yang menurut saya yang penting bukan cuma sekedar loud tapi juga articulate gitu ya, jelas gitu lah apa. Gitu. Makanya Paulus katakan I don't want you to be ignorant. Karena ignorance dan spiritual power, ignorance dan kuasa roh itu adalah kombinasi yang berbahaya. Halo?
Saya udah jadi orang Kristen cukup lama dan mengenal, mendengar, membaca, bahkan mengalami begitu banyak penyalahgunaan kuasa roh, penyalahgunaan otoritas yang penuh dengan kuasa roh. Ya, dan sayangnya dilakukan kepada orang-orang yang tidak punya pemahaman yang cukup tinggi, cukup tahu. Jadi mudah sekali seperti kambing yang dituntun ke pembantaian. Dan ini satu hal yang saya sangat suka dengan gereja ini. I am so blessed with this church. Saya dan istri saya dan gereja kami sangat diberkati oleh gembala Anda. Pastor Nala, Dr. Evi, Pastor Victor dan istri dan juga semuanya, Pastor David dan Pastor Siani dan semuanya. We are so blessed by your ministry. Dan yang saya sangat senangi adalah gereja ini adalah gereja yang sedang dengan pembelajaran dan praktek gitu ya. Dan gereja ini bukan gereja yang sekedar hanya manifestasi roh, tapi mempelajari firman Tuhan. Jadi ada balance antara spiritual manifestation sama the righteousness of the word of God. The clarity of the word of God. Kejelasan daripada firman Tuhan. Sehingga tidak terjadi itu yang namanya penyalahgunaan atau kesalahpahaman dan semena-mena gitu loh. Tapi benar-benar sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Spiritual strength and sharpness begin with the right understanding. Dan buat kita gereja Tuhan dan buat kita jemaat Tuhan, spiritual right understanding itu mulai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Bukan apa yang tradisi atau tren atau penekanan yang ada di dalam kultur gitu ya, ada. Tapi dengan pemahaman yang benar dari sesuai dengan firman Tuhan. Ignorance and spiritual power, dangerous combination. Dan saya yakin bahwa di gereja ini tidak akan terjadi itu by the grace of God. Amin. Karena hari ini, tahun ini Anda bicara mengenai itu. Doktrin, mengenai theological correctness gitu loh. Saya lihat gereja ini luar biasa dalam hitungan 1 tahun aja lompatannya itu luar biasa gitu ya. Dan ini menurut saya yang menjadi fondasi untuk kelanggengan kita di masa depan gitu loh. Ada begitu banyak gereja yang punya meteoric rise tapi juga meteoric fall. Naiknya cepat tapi juga jatuhnya cepat gitu ya. Karena tidak ditunjang dengan doktrin dan dengan balance, dengan accountability, dengan nilai. Gitu. Jadi penting untuk kita punya right understanding. Sebelum Paulus mengajar gereja Korintus mengenai spiritual gift, dia pertama confront mereka mengenai ignorance. Before Paul taught the Corinthians about spiritual gift, he first confronted them about ignorance. Ya, Paulus mengerti bahwa kalau gereja ini if the church is going to be truly spiritual, it must begin with the right understanding. Ya. Kalau Anda pernah ingat beberapa tahun yang lalu, mungkin nggak beberapa ya, udah hampir 100 tahun mungkin, tentang kapal Titanic, tahu ya, yang besar itu kan. Kapal Titanic waktu keluar itu merupakan kapal yang paling modern dan mereka punya moto the unsinkable, ya, yang tidak dapat ditenggelamkan. Tapi kita semua tahu apa yang terjadi waktu dia sedang berlayar di area yang penuh dengan iceberg atau es gitu ya, gunung es itu. Dia akhirnya menabrak satu iceberg dan karam itu ya. Nah yang banyak orang gak tahu, yang terjadi adalah sebelum Titanic ini menabrak iceberg ini, multiple ice warning itu sudah dikirim melalui zaman dulu komunikasinya ya. Jadi mereka udah tahu, they are aware of that, they have knowledge of it. Bahkan beberapa daripada kapal yang ada di sekitar situ sudah memberi mereka peringatan. Hati-hati, jalur yang kamu lewati itu ada banyak iceberg. Itu ya. Banyak warning sudah diberikan tapi disepelekan dan tidak dianggap. Bahkan kapal ini itu menurut catatan mereka traveling dangerously high speed in an area with iceberg territory gitu loh. Jadi mereka ini berlayar dengan kecepatan yang relatif tinggi di daerah yang penuh dengan iceberg. Itu ya. Jadi sebagai akibatnya kita tahu akhirnya menabrak dan karam 1.500 orang mati. Menjadi salah satu peristiwa sejarah terburuk di dalam dunia maritim. Ya. Jadi ini dari sini kita bisa belajar bahwa bahayanya ini bukan tidak adanya informasi atau tidak adanya pengetahuan. Tetapi kegagalan untuk properly understand and respond to it. The danger, the failure is because we don't
properly assess the information that was given to us. Jadi ini udah ada informasi, kita nggak anggap. Itulah yang mungkin di sama Paulus disebut jangan ignorant. Karena ignorant itu bukannya ketidakadaan informasi, tapi tidak menganggap serius informasi yang ada. Nggak serius. Loh kita ini udah ada firman Tuhan. Kejadian sudah berulang-ulang. Kalau sampai kejadian lagi bukan karena tidak pernah diberitahu, tapi karena nggak menganggap, ignore. Ya di dalam bahasa Inggris kalau Anda lihat berbagai terjemahan bisa di-compare, itu kata-katanya luar biasa. I don't want you to be ignored, I don't want you to be uninformed, I don't want you to be unaware. Jadi nggak ada alasan aku nggak tahu. Bukan kamu nggak tahu, sudah dikasih tahu, kamu tidak anggap. Sudah dikasih tahu, tapi kamu tidak merasa itu penting untuk diperhatikan. Jadi ini penting sekali. Dan Paulus mengucapkan ini di gereja yang tepat. Korintus ini adalah gereja yang culture society-nya ini lumayan maju, ya, port, pelabuhan dan maju secara perdagangan juga lumayan advance, progresif. Ya kira-kira seperti Jakarta lah gitu. Ya. Jadi gereja Korintus ini adalah gereja yang aktif, ini gereja yang ekspresif, dan juga gereja Korintus ini adalah gereja yang gifted. Ini fakta. Sayangnya spiritually mereka confused. Nah jangan salah, I'm not saying that they're not gifted spiritually. They are gifted spiritually, but they don't know how to rightly use it. Mereka nggak tahu bagaimana hidup dan menangani karunia roh ini. Jadi spiritually mereka ini confused. Makanya Paulus katakan, I don't want you to be ignorant. I don't want you to be ignorant. Itu ya. Kata ignorant ini artinya bukan cuma sekedar masa bodoh ya. Ini kombinasi dari berbagai arti daripada kata ignorant. Kalau terjemahan lain dibilang uninformed atau unaware. Itu artinya not to understand, jadi tidak mengerti. Atau tidak mau mengerti gitu ya. Atau juga lacking of knowledge or comprehension. Atau kapasitas untuk mengerti secara sepenuhnya. Atau juga not educated or knowledgeable, not having or based upon information or awareness. Jadi bisa nggak tahu, bisa juga udah dikasih tapi nggak peduli, bisa juga tidak mau tahu gitu. Sebenarnya bisa tahu, tapi nggak mau aja, gitu ya. Ngeselin kan orang kayak gitu ya karena makan enggak, oh nggak suka enggak, kenapa? Nggak mau aja. Loh, gitu aja nggak mau aja gitu. Kenapa sih kamu nggak suka aku? Ya nggak suka aja gitu. Check out langsung. Ya, seperti itu. Nah, itu artinya. Jadi bisa ngerti kan ya kira-kira sentimennya waktu Paulus katakan I don't want you to be ignorant. Oke, tengok kiri kanan bilang don't be ignorant. Gitu ya. Jangan ignorant. Saya sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai gembala paling sebel kalau orang tuh ignorant. Karena bukan yang nggak bisa, bukan yang nggak tahu, bukan yang nggak punya, bukan yang nggak diberi kesempatan. Jawabannya ya seperti anak Jasel tadi, ya nggak mau aja. Kesel banget gitu kan ya kan. Di sini ibu-ibu atau istri yang kalau udah masak enak gitu terus nggak dimakan. Nah, kan istri saya langsung sambil melotot lagi. Rasanya gimana coba? Nggak mau aja. Ntar lain kali kalau dia nggak masak, anak-anak tanya, mami nggak masak ya? Wah, meledak gitu. Terjadilah pertumpahan darah dan beras. Anak-anak tolong jangan begitu ya. Kalau udah dimasak, miskin dikit makanlah gitu ya. Gitu. Jadi nggak mau aja. Jadi Paulus ngomong ini nih gitu. Kita nggak tahu kalau yang lain para gembala di sini. Kalau saya nih kalau misalnya mempersiapkan diri untuk suatu pelayanan, memekahkan telinga dan hati, baca teks, tanya Tuhan kira-kira apa yang kamu ngomong gitu ya. Dan biasanya kita mulai dengan teks kita baca, biasanya kalau saya ya, itu tahu-tahu ada satu tema yang loncat tuh. Itu kita sebut strong impression. Nah waktu saya berdoa untuk gereja ini dan mempersiapkan diri saya, kalimat ini jadi strong impression. Padahal ini ayat pertama dan introduction. Saya bilang, Tuhan kasih ke pewahyuan mengenai bernubuat gitu atau apa gitu ya. Tapi enggak.
Jadi ini general banget, generik banget, introduction banget, introductory. Tapi menurut saya ya kalau Roh Kudus maunya ngomong itu ya saya harus taat. Dan ini perkataan Tuhan buat Anda hari ini. Mungkin ada banyak dari kita yang udah lama bergereja, lahir sebagai orang Kristen, bahkan berjemaat di sini udah lama. Tapi udah bertahun-tahun gak tahu karunia rohnya itu apa. Pentingnya mengetahui karunia roh dan bagaimana beroperasi, bagaimana mengaplikasikannya. Nah ini bukan tugas saya hari ini, karena saya yakin Gembala sini sudah cukup baik menjelaskannya. Tapi saya ingin menaikkan alarm untuk mengingatkan Anda penting untuk belajar ini. Ketahui, kenali dengan baik. Ada toolnya, ada caranya dan Gembala Anda akan membimbing, betul ya? Ada tesnya, ada assessmentnya. Tahun ini gereja kami juga akan mulai lagi untuk itu. Supaya setiap pribadi yang ada di gereja tahu gitu loh, karunia rohaninya mereka apa. Supaya bisa menempatkan orang di tempat yang benar, dengan panggilan yang benar, dengan tugas yang benar. Banyak orang frustrasi di gereja karena ditempatkan di tempat yang bukan panggilannya. Dia nggak equip buat itu. Yang ada cuma dia setia sampai mati tapi babak belur. Sweet spot itu kan pada saat Anda ada di tempat yang benar, dengan passion yang benar, dengan sets of gift yang benar. Iya kan? Jadi Anda beroperasi dengan baik. Nah itu. Nah makanya hari ini Paulus bilang, don't be ignorant. I don't want you to be ignorant. Paulus kata gini, I don't want you to be ignorant, to be unaware, or to be uninformed. Dan saya pelajari bahwa ternyata Paulus pakai kata ini banyak. Dia kan menulis begitu banyak surat, betul ya? Kalau Anda pelajari di surat-suratnya Paulus, di kitab Roma, di kitab Korintus, 1 Korintus, 2 Korintus, 1 Tesalonika, Paulus berkali-kali pakai ini. Karena Paulus tuh memang sepertinya, I can share dia punya frustrasi, dia paling benci orang yang ignorant. Karena bukan tidak tersedia apa yang dibutuhkan, tapi gak peduli aja. Gak mau aja gitu, gak mau tahu. Yang penting udah ke gereja tiap minggu cukup gitu ya, ke KRSL, ke Komsel udah cukup lah gitu ya. Gak usah dalam-dalam amat, kalau dulu bahasanya zaman dulu gak usah fanatik-fanatik amat gitu ya. Ini bukan masalah fanatik. Ini bertanggung jawab dengan hidup yang Tuhan berikan kepada Anda. Kita semua ini diberikan kepada Tuhan waktu. Itu aset yang terbesar yang gak bisa dibeli, gak bisa dimanipulasi, gak bisa diperpanjang, gak bisa diperpendek. Dan selama hidup kita, tanggung jawab kita adalah make sure we live life to the fullest, melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, mengembangkan semua talenta, semua biji yang Tuhan berikan kita tabur. Karena Dia yang memberikan pertumbuhan. Tugas kita menabur. Make sure we die empty. Because we were born full. Kita terlahir penuh dengan karunia talenta yang Tuhan berikan. Jangan sampai kita mati penuh juga. Berarti kita nggak lakukan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Paulus menggunakan ekspresi ini sering kali di dalam suratnya dia. Di dalam kitab Roma 1:13 dia ngomong, I don't want you to be unaware. Dia mau mengatakan mengenai ketibaannya dia di Roma, dia bilang, please ya, saya datang hari ini jam segini gitu misalnya. Jangan lupa ya gitu, ya kan? Mungkin Paulus sering gak dijemput atau gimana gak ngerti, tapi dia pakai kata itu tuh gitu. I don't want you to be unaware gitu ya. Saya puji Tuhan tadi waktu sampai di lobi bingung dijemput, aduh haleluya. Kalau enggak ntar saya ke Starbucks Reserve gitu ya. Roma 11 ayat 25 mengenai misteri keselamatan, dia pakai lagi kata itu, dia bilang, I don't want you to be ignorant of this mystery. It is a mystery, yes. Karunia roh, siapa yang bisa mengerti dalam sekali baca? It is a mystery. Deep, tapi bisa dimengerti. Dan harus berusaha untuk mengerti. Belajar untuk mengerti. Kalau nggak tahu, cari orang yang bisa menjelaskan. Duduk diam, merendahkan hati, mendengarkan, catat. Ini misteri, yes, tapi kamu nggak boleh ignorant. Nggak boleh masa bodoh. 1 Korintus 10 ayat 1 bilang, ada warning mengenai Israel history. Dia ngomong lagi, I do not want you to be ignorant of the fact. Aku gak mau kamu tidak peduli dengan fakta yang ada. 2 Korintus 1 ayat 8, we do not want you to be uninformed. Dia pakai kata ini sering. Bro, baik daripada Anda sadar kalau diucapkan sekali aja Alkitab udah cukup. Kalau sampai diulang berkali-kali, I think it's trying to communicate something. I think it's trying to remind us something yang sering kali terjadi. Dan sering kali terjadi di gereja. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed.
Ini kayaknya jadi apa ya, phrase, ekspresi favoritnya Paulus kalau dia mau ngajar. Gitu. Dan saya yakin that spiritual strength and sharpness begins with the right understanding. If you forget anything today, at least you don't forget that. Bahwa kita penting untuk memiliki pemahaman yang benar. Amin. Saya lihat ada begitu banyak bahaya mengenai ignorance, at least yang tercatat di dalam gereja Korintus. Karena Paulus itu menulis surat Korintus, ini sesuai dengan apa yang terjadi di gereja itu. Dia kan kalau tulis surat sesuai dengan apa yang terjadi di laporan dari penatua setempat, terus sama dia disikapi, ditindaklanjuti dengan surat. Dan di surat itu dia address masalah-masalah yang penatua katakan, oh di gereja Tesalonika masalahnya apa gitu ya. Nah ini di gereja Korintus masalahnya ini. Dan dia bilang, the danger of ignorance yang pertama itu adalah, ini bisa membuat gereja ini rentan terhadap kesesatan. Make the church vulnerable of deception. Ya, mudah sekali untuk bisa terbawa di dalam kesesatan. Itu kalau dalam 1 Korintus 12 ayat yang kedua ya, itu dibilang, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah gitu kan, asal mulanya mereka belum mengenal Allah. Oleh pelayanan Rasul Paulus lah mereka menjadi gereja Tuhan, mereka mengenal keselamatan. Nah Paulus ngomong begini, waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Gitu ya. Kamu tanpa berpikir, jadi you know that when you were pagans, somehow or other you were influenced and led astray to mute idols. Jadi kita lebih mudah untuk terinfluence atau tertarik atau disesatkan oleh pemahaman yang salah kalau kita nggak punya pemahaman yang benar. The rule of law is that if you want to dethrone an authority, you need to have another authority. Jadi kalau sebuah bangsa mau take over another government, they need to be ready with government alternative. Anda menyerang satu negara, menguasainya terus tinggalin gitu aja, nggak membentuk pemerintahan, itu chaos itu. It takes an authority to overtake an authority. It takes a knowledge and revelation to replace a knowledge and revelation. Jadi kalau kita bertobat, ingat gak di Roma dikatakan, kalau orang bertobat, tapi terus rumahnya gak diisi, ingat gak? Rohnya mengembara di padang gurun, ingat gak itu? Ya, ini lebih bahaya orang yang bertobat tapi terus tidak mengisi dirinya dengan firman Tuhan, dengan persekutuan, dengan Roh Kudus. Dia akan hancur lebih parah dari waktu dia dulu. Itu bahayanya. Itu. Jadi kalau kita nih tidak memiliki pemahaman yang benar, kalau kita nih ignore gitu ya. Ini bahayanya gereja Korintus seperti ini gitu loh. Jadi mereka bisa tertarik tanpa berpikir. Roma 12 ayat 2 dibilang jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini tapi berubahlah dalam pembaharuan budimu ya. Kalau punya software Alkitab apps itu bisa buka terjemahan The Message Translation itu bagus banget. Dibilangnya begini, Dr. Eugene Peterson bilang don't become so well adjusted to the culture around you without even thinking. Jadi, dulu kan ada apa challenge, ikut gitu ya kan. Ada ini challenge, ikut, itu challenge, aduh ya. Kadang-kadang gak mikir gitu loh ya. Udah otomatis aja buka telepon langsung buka gitu, ikut. Gak bisa begitu, kita mesti punya the right understanding. Supaya gereja tidak rentan dengan penyesatan, we need to have the right understanding. Paulus kemukakan itu kepada gereja di Korintus. Yang kedua, bahayanya ignorance, itu membuat gereja itu misuse the gift, menyalahgunakan karunia. Menyalahgunakan karunia yang sudah diberikan oleh Roh Kudus. Jadi gereja di Korintus itu menurut laporan penatua, mereka memperlakukan karunia roh itu sebagai tanda daripada personal greatness. Jadi orang yang punya karunia ini, memang dia nih dipilih Tuhan hebat banget gitu loh ya. Jadi kayak secara tidak sadar dalam pikiran kita ada klasifikasi. Kalau Pastor Yudi ini emang tingkat dewa gitu ya. Kalau saya contoh yang lain, Nate dah kayak karena Nate kan kenal baik. Kalau Nate mah ya dia masih cupu gitu atau gimana gitu. Misalnya gitu. Jadi secara tidak sadar, kalau kita jujur kan kita suka gitu ya, ngelihat orang gitu ya. Ini levelnya ini, kalau yang itu masih di sini. Padahal roh yang sama dikatakan memberikan karunia rohani untuk kepentingan bersama. Bahkan Pastor Yudi pun gak bisa bilang bahwa punya apa yang diberikan kepada Nate itu tidak sepenting apa yang di dia, gak bisa.
Gitu loh, nggak bisa. Jadi gereja Korintus secara tidak sadar ini sudah memiliki pemahaman yang terpecah belah, fragmented. Karena mulai pengertiannya seperti itu. Dan mulai misuse yang namanya the gift of the Holy Spirit. Mereka mulai melihat itu instead of gift from God, itu mereka merasa spiritual preference memang. Memang ini hak pribadi. Karena dia lebih doanya lebih kencang makanya dia dikasih kayak gitu. Dan ini salah. Karena kasih anugerah Tuhan yang mengatur itu semua, betul? Tuhan gak pilih-pilih. Itu. Yang ketiga, nah ini bisa memimpin kita kepada spiritual consumerism. Spiritual consumerism, jadi banyak orang percaya di dunia modern, di gereja modern ini yang seringkali memandang karunia roh ini sebagai tool untuk personal branding atau membangun platform pribadi. Saya agak kurang seneng sama, ya no offense, cuma kalau saya sih, kalau di Amerika banyak gitu, soalnya saya bikin Sulvi Leon Miracle Ministry gitu. Kalau orang dengar gitu yang di notice apa? Ya Sulvi Leon ya kan depannya ditaruh di depan gitu ya kan. Kalau Jesus is Lord Ministry ya kan lain cerita gitu ya kan. Ini apa, ya gak salah sih ya memang itu dia yang mendirikan. Tapi seringkali kalau kita gak hati-hati, kita nih sebagai gereja modern, gereja di dalam konteks modern, ini seringkali melihat spiritual gift ini sebagai tool buat personal branding. Itu. Saya kalau tahu karunia saya mengajar, ya udah mengajar aja, nggak usah setiap sermon bilang, saudara karunia saya adalah pengajar, jadi Anda dengar. Ya udah kamu ngajar aja, kalau kamu ngajar, kalau emang itu karuniamu, semua akan merasakan bahwa karunia itu beroperasi dalam pengajaranmu. Betul? Saya kalau masak nasi goreng senang pakai bawang putih, kan gurih gitu, enak ya. Udah lapar langsung. Saya gak perlu bikin depan nasi goreng bawang putih, gak perlu. Tapi orang kalau datang makan dia tahu, oh ini bawang putihnya berani. Betul gak? Anything good gak perlu ditekankan, orang udah tahu. Demikian juga dengan kuasa roh. Jadi gak perlu menekankan itu seringkali, tapi kita pakai itu untuk personal branding. Untuk building personal platform. Jadi Paulus memberikan peringatan ini. Karena hal seperti itu tuh redirect fokus kepada kebersamaan menjadi individual. Saya berharap bahwa the gift of the Holy Spirit is strongly, clearly operational di dalam gereja ini, tapi membawa semua perhatian pengagungan kepada pemberinya, bukan kepada kurirnya. Ada amin? Oke. Jadi kalau kita ignorant, kita bisa terjebak dalam spiritual consumerism. Yang berikutnya, the danger of ignorance nih bisa mengakibatkan yang namanya elitism dan division. Karena gereja Korintus itu yang terjadi. Mereka mulai ranking gifts. Ngerti ya? Jadi kalau bernubuat, wah itu karunia dewa. Kalau hospitality, ya itu karunia, kalau orang Jawa bilangnya mbatur gitu ya. Pelayan lah gitu, kelasnya di bawah gitu. Jaksel gak tahu mungkin, gak apa-apa. Gitu. Karunia belakang. Jadi sebagai akibatnya, orang kalau mau join pelayanan bisa didengar tuh dari kata, pastor saya join asyar aja lah, saya kan gak, karunianya gak terlalu ini. Saya gak tahu karunia saya jadi asyar. Seolah-olah asyar itu sangat hina, nista, miskin papa gitu ya. Dia nggak tahu kalau nggak ada yang nyambut di sana, bingung mau naik ke atas gimana, gitu ya kan? Penting banget loh. Anda tahu menurut research 20 detik pertama orang masuk ke gereja menentukan dia akan kembali atau enggak. 20 detik itu yang pertama ketemu bukan pastornya lagi di belakang ngopi. 20 detik pertama itu usher, bahkan tukang juru parkir, betul nggak? Saya seneng tuh kalau di Bandung karena juru parkirnya aja udah kayak hamba Tuhan, emang hamba Tuhan bener. Welcome home, we're glad to see you. Do we know each other? Enggak, tapi welcome home. Itu orang langsung, wah ini gereja memang. Iya kan? Jadi gereja di Korintus mulai ranking gifts. Nah, kalau kita jujur, kita sering kali gitu, betul gak? Kita mulai ranking gift, menganggap gift yang ini lebih cool, yang ini, Tuhan kalau boleh aku minta itu, Roh Kudus berikan aku itu.
Itu ya kan. Daud nggak bisa berperang pakai armornya Saul. Sebagaimana dia diciptakan, seperti itu dia akan menang. Wah, udah habis waktunya. Sorry, I got carried away. Jadi dia mulai tuh elitism, ya mulai. Boleh saya minta 5 menit lagi? Berapa yang boleh 5 menit? Angkat tangan. Wah, boleh 2 hari lagi, saya 5. Saya 2 hari lagi. Trik lama, pendeta lama. Old money gitu. Ya, pengalaman udah khotbah sering. Jadi gereja di Korintus ini mulai terjebak dalam elitism dan divisi. Dia mulai tuh, mulai elevating public platform ranking gift gitu ya. Jadi gift like preaching, worship leading, prophesying itu jadi di atas. Sementara gift yang quiet, yang semua orang gak lihat, yang datang ke sini 2 jam sebelumnya mendoakan kursi, membersihkan, itu gak dianggap mulia. Padahal Anda semua bisa beribadah dengan nyaman hari ini, karena ada orang yang rela kehilangan kenyamanan. Supaya Anda bisa menerima firman Tuhan dalam keadaan nyaman. Mulia gak itu coba? Dan gak ada yang tahu, gak ada yang pernah bilang thank you. Betul? Satu saat kita harus undang semua tuh yang pelayanan itu di atas panggung, kita harus doakan, harus ucapkan terima kasih. Mulai hari ini Anda ketemukan siapa nih usher hospitality, tell them thank you ya. You've done so many things, gak banyak orang lihat. But I want you to know I'm grateful for what you did. Saya biasakan mengucapkan terima kasih. Saya ajarkan kepada anak-anak saya, harus. Karena itu adalah hal yang luar biasa. Pengucapan syukur membuka pintu yang luar biasa yang kamu gak akan pernah duga. Amin. The danger of ignorance, ini bisa memimpin kepada spiritual passivity. Nah ini pengertiannya seperti itu. Jadi ignorance ini leave the church vulnerable to that gitu loh, kepada spiritual passivity. Jadi mereka they become ignorant of their own spiritual gift, membuat mereka jadi punya mental spectator, jadi penonton. Oh ya kalau gua nggak ada lah, itu aja. Jadi akhirnya yang lebih banyak yang nyorakin daripada lebih banyak yang partisipasi. Ini terjadi di Korintus, gitu. Jangan sampai ini terjadi di sini, betul ya? Saya berdoa bahwa gereja ini akan menjadi gereja di mana semua daripada kita beroperasi dalam karunia roh kita di dalam harmoni. Bukannya chaotic, tapi ada streamnya, ada ordernya. Semua orang ngerti jelas dia punya job description apa, dia tahu tempatnya di mana. Dia tahu kapan harus ngomong, kapan dia harus diam dan take notes. Dia tahu kapan dia harus mensupport orang yang sedang berbicara. Kalau itu bisa terjadi, we're gonna take the city by storm. We're gonna win people like crazy. Jangan sampai kita terjebak di dalam spiritual passivity. Yang terakhir, the danger of ignorance. Ini bisa membawa kepada chaotic and undisciplined worship. Ya. Padahal Anda tahu gak bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang teratur. Betul? Itu ada di 1 Korintus. Boleh saya tampilkan gak ayatnya? Ada gak mungkin di sini? 1 Korintus pasal yang ke-14. Ya itu dibilang, God is not a God of what? Disorder, but of peace. Allah ini tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Atau dalam bahasa lainnya harmony. Gitu. Jadi yang ayat yang berikutnya ada. Nah, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ya kan? Saya kalau diundang di gereja manapun, saya recognize bahwa saya datang untuk melayani, saya melayani Tuhan udah jelas. Tapi lebih jelasnya saya melayani visi daripada gembala Tuhan lokal yang mengundang saya. Karena punya kecenderungan kadang-kadang seringkali ini di gereja saya, bukan di gereja sini ya gitu ya. Kadang-kadang gitu, begitu ada hamba Tuhan guest datang, wah semua datang minta didoain. Terus hamba Tuhannya ngomong hal yang sama yang pastor lokalnya tuh tiap hari udah ngomongin.
Terus waktu saya tanya, kamu dapat apa? Oh iya pastor, Tuhan bicara malam dia bilang gini. Saya dalam hati, tiap minggu gue udah ngomongin. Cuma bedanya ngomong gua, lu perlu hamba Tuhan impor memang. Ini hamba Tuhan datang terus besok pulang. Kalau dia ngaco, yang tanggung jawab siapa? Yang ngurusin siapa? Ya gua. Dia mau datang dan pergi sesuka hatinya. Itu ya kan. Makanya saya kalau datang, kalau ada orang dari itu, oh pastor, aduh saya senang banget pastor. Menurut pastor gimana? Saya balikan, kamu jemaat sini bukan? Iya. Kamu, gembala kamu ngomong apa? Ya itu kamu lakukan. Saya ada di sini bukan untuk melayani kamu. Saya ada di sini untuk melayani visi Tuhan melalui gembalamu. Saya hanya membantu visi dia. Gitu loh. Ngerti ya maksudnya? Itu namanya order. Itu namanya orang yang tahu otoritas. Makanya saya sebelum datang sini, saya tanya visinya apa, temanya apa, khotbahnya apa. Saya gak mau bawa message saya sendiri. Coba ini message-nya stronger and sharper tahun ini. Saya bilang, this year, apa gitu. Saya bawa message lain, more lebayer or apa gitu. Kan ngaco jadinya gitu kan. No, everything has to be in order. Everything has to be in order. Dan kadang-kadang kita kalau udah ngomong roh kan kadang-kadang suka gitu ya, gereja karismatik kan suka gitu, paling seneng gitu, oh itu pimpinan roh. Itu bukan pimpinan roh, itu pimpinan daging, karena roh itu tahu otoritas. Roh itu tahu order. So the goal is understanding. Semua katakan sama-sama, the goal is understanding. Starts with understanding. Do not be ignorant. Nah ini penting, Anda boleh catat ini. True spiritual manifestation align with the confession that Jesus is Lord. Jesus is Lord. Bukan I am Lord, but Jesus is Lord. Tadi kan ingat ya, orang yang mengatakan bahwa Tuhan, Yesus adalah Tuhan itu adalah karena Roh Kudus. Jadi tidak ada ekspresi apapun yang disebut ekspresi rohani yang tidak sejalan dengan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau itu meninggikan hal lain, orang lain, perlu dicek. Mungkin bukan Roh Kudus. Nggak tahu apa, soto kudus mungkin. So the goal is discernment. Semua katakan sama-sama discernment. Kita bisa membedakan roh. True spiritual manifestation never diminishing Jesus. But instead always glorifying Jesus. Jadi manifestasi roh yang murni, yang sesungguhnya itu tidak pernah mengecilkan Yesus. Tetapi selalu memuliakan Yesus. Jadi yes, we're gonna be stronger and sharper in the spirit. But you have to have the right understanding in order for you to be able to be stronger and sharper in spirit. Iya kan? Karena kita punya good intention tanpa understanding juga bisa nggak baik gitu ya. Saya baca ada satu cerita dulu di zaman kolonialisasi Inggris di India ya. Itu pemerintah Inggris, kolonial Inggris di India, dia berusaha mengurangi bahaya gigitan kobra. Makanya dia berikan insentif, dia bilang setiap orang yang membawa kobra yang udah dibunuh akan dibayar. Bagus kan, supaya nggak banyak orang mati digigit kobra gitu ya. Anda tahu apa yang terjadi? Orang lokal mulai beternak kobra. Hanya untuk dibunuh dan dibawa ke otoritas supaya dapat hepeng. Dapat duit. Dan pada saat pemerintah itu menemukan ini, apa yang Batak harus seru banget. Dong hepeng. Yang pada saat pemerintah lokal menemukan fenomena ini, mereka cancel programnya. Tahu nggak apa yang terjadi? Karena sekarang udah nggak dibayar, sama orang-orang itu kobranya dilepas di jalan. Oh udah nggak laku nih, ya udah lepas aja di kebun. Sebagai akibatnya, makin banyak orang mati tergigit kobra. Iya kan? Jadi lebih banyak danger sekarang daripada dulu. Gara-gara apa? Ya, ignorance ini kadang-kadang often create problems while thinking it's solving them. Betul ya? Let me repeat that, that's good. Ignorance often create problem while thinking it's solving them. Tapi kalau tanpa
studi yang jelas. Bukan di negara ini lah, di negara lain tuh seringkali buat peraturan yang tapi nggak dipikirin dulu, nggak ada studinya, nggak ada ini. Bukan di sini, di negara lain. Sebagai akibatnya jadi it creates more problem than solving it. Kenapa ketawa? Bukan di sini. Nanti tolong diedit. Nanti saya nggak boleh masuk sini lagi. So the goal is maturity. The goal is understanding, the goal is discernment, the goal is maturity. Saya udah mau habis ini. To be biblically grounded. Mendasar pada pemahaman yang alkitabiah. Spiritually discerning. Christ-centered, gak boleh ditawar. Berpusat pada Kristus. Dewasa dalam pemahaman, mature in understanding. Baru kita stronger and sharper in spirit. Ada amin semuanya? Again, Paulus bilang apa? I don't want you to be ignorant. Anda yang sudah beroperasi dalam karunia roh, kenali batasanmu. Kenali di mana tempatmu. Kenali siapa yang harus kamu tempati dirimu di bawah siapa. Anda yang belum mengenal, datang kepada gembala, belajar, ada kelasnya, ada materialnya, usahakan, kejarlah, carilah. Inform yourself, don't be uninformed, don't be ignorant, don't be unaware. Karena ini karunia buat kamu. Betapa sedihnya kita kalau nanti kita transition to the next life without knowing sebenarnya apa sih karunia kita. Dan Anda yang sudah beroperasi terus pertajam, terus berdiri berdampingan dengan pemahaman daripada gereja lokal. In the multitude of counsel there is safety. Di mana kamu mengelilingi dengan banyak penasehat akan ada aman, akan ada keamanan. I don't want you to be ignorant. So, what we are saying is spiritual strength and sharpness begin with the right understanding. Thank you, Lord. Haleluya. Berapa banyak daripada Anda di sini yang belum benar-benar mengenal apa sih karunia rohaniku? Dengan semua kepala tertunduk, mata dipejamkan. This is just a private moment between us and the Holy Spirit. Kalau ini Anda boleh taruh tangan Anda di hati Anda, di dada Anda. Tuhan, berikan kekuatan, jamah setiap daripada jemaatmu tempat ini. Hari ini biar ignorance boleh dihapuskan ya Tuhan di tempat ini. Biar setiap jemaatmu boleh punya genuine desire. Tuhan aku mau Tuhan, aku pengen. Aku mau Tuhan, aku mau lebih lagi mengenal desainmu mengenai siapa aku ya Tuhan. The first mystery that I must learn that I cannot be ignorant of is the mystery about who I am, how you wired me, how you fearfully and wonderfully created me, oh God. Bagaimana engkau telah menciptakanku dengan dahsyat dan ajaib. Roh Kudus, jamah setiap saudara-saudaraku yang ada di tempat ini, supaya mereka boleh sungguh-sungguh memiliki suatu keinginan, driving passion yang unquenchable, yang tidak bisa dipadamkan untuk terus mengenal siapa aku, apa di mana tempatku, apa karuniaku Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh dan menjadi pembangun pilar-pilar daripada pelayanan di tempat ini dan di komunitas di mana mereka berada, di perusahaan di mana mereka berada, dalam pergaulan mereka di tengah komunitas. Biar mereka boleh terbangun karunia rohaninya. Roh Kudus, hamba berdoa untuk setiap pribadi yang sudah mengenal. Mungkin ada dari Anda yang sudah tahu karunia rohani Anda. Saya berdoa supaya Anda lebih dipertajam, lebih mau untuk berdiri berdampingan dengan gereja lokal, dengan pemimpin, dengan setiap leader yang Tuhan tempatkan. Tuhan berkati setiap daripada jemaatmu yang sudah mengenal. Biar mereka semakin tajam, tapi mereka semakin humble ya Tuhan. Ketajaman mereka bukan untuk menusuk, tetapi ketajaman mereka untuk mempertajam orang lain juga. Di dalam karunia dan panggilan mereka, di dalam kepelayanan mereka, di dalam saksi mereka kepada dunia dan kepada satu dengan yang lain. Berkati mereka Tuhan, berkati gereja ini. Kami tahu gereja ini akan menjadi stronger and sharper in the spirit. Because they have the right understanding. Because they refuse to be uninformed, unaware. They refuse to be ignorant in Jesus' name. Berkati ya Tuhan. Berkati
tim pengembalaan di tempat ini ya Tuhan. Pastor David Syani, Pastor Yudi, Pastor Shandi, dan semuanya Tuhan. Berkati para pemimpin komsel, pemimpin wilayah semuanya. Biar mereka boleh sungguh-sungguh melayani dengan full manifestation of the Holy Spirit, but yet with full humility of a true nature servant in Jesus Christ. Amen.